Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, mata kuliah Timur Tengah akan menganalisis mengenai proses pembuatan negara, sistem negara yang ada di Timur Tengah. Pertanyaan utama yang akan kita tanyakan dalam minggu ini adalah apa yang salah, what is wrong dengan sistem negara yang ada di Timur Tengah. Dua perspektif akan kita gunakan untuk menjelaskan hal tersebut. Yang pertama yaitu strukturalis dan yang kedua yaitu perspektif konstruktivism. Dalam The Structural Theory of Imperialism, Galtung meyakini bahwa Timur Tengah telah berubah menjadi negara periferi atau negara kelas kedua akibat terjadinya imperialisme dan dominasi dari negara-negara barat terhadap mereka. Melalui gambar ini kita bisa lihat bagaimana negara core atau negara yang mendominasi mempertahankan dominasi mereka terhadap negara periferi, yaitu dengan menjaga beberapa elit-elit penting mereka yang berada di atas strata sosial untuk mempertahankan pengaruh mereka di negara tersebut. Nah, bagaimanapun dominasi dari core ini, meskipun negara tersebut telah lepas dari jajahan mereka akan tetap berusaha untuk mempertahankan pengaruh mereka pasca penjajahan tersebut terjadi. Karena ini berkaitan dengan kepentingan nasional mereka. Baiklah, kita akan lihat dari segi historis kemunculan atau kejayaan dari negara-negara barat menimbulkan ancaman bagi dinasti Ottoman atau dinasti Utsmani, di mana dinasti Utsmani ini merupakan antitesis dari sistem nation state atau negara bangsa yang diciptakan oleh Eropa. Karena sistem Ottoman ini bersifat universalistik dan melingkupi banyak aspek gitu. Jadi negara itu terbentuk bukan hanya karena kesamaan kebangsaan, namun juga dalam perspektif dalam cara pandang Ottoman, sistem negara itu bersifat universal, yaitu bisa saja berasal dari etnis yang sangat beragam, dari bangsa yang beragam, dengan latar belakang agama yang juga beragam gitu. Sehingga nasionalisme yang berlandaskan kepada etnik atau kebangsaan itu adalah sesuatu yang sangat asing bagi negara-negara bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman. Mereka lebih cenderung mengidentifikasi mereka dengan identitas sebagai Muslim dibandingkan dengan identitas sebagai bangsa gitu. Nah, pada abad ke-17 ke dinasti Ottoman atau Utsmani ini mengalami penurunan kejayaan. Hal ini disebabkan oleh ancaman dari nilai-nilai atau ide-ide nasionalisme yang menciptakan disintegrasi di beberapa wilayah. Nah, mulai muncul kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, yang menganggap bahwa mereka juga akan membentuk sebuah nation state berdasarkan kebangsaan mereka dan ingin melepaskan diri dari bawah kekuasaan Ottoman. Nah, pemerintahan Ottoman merespon ancaman disintegrasi ini dengan cara defensive modernization. Yang dimaksud dengan defensive modernization ini adalah dinasti Ottoman mencoba untuk memodernisasi sektor militer mereka. Mulai muncul yang namanya pajak, modernisasi pendidikan, dan aspek lainnya. Nah, ternyata modernisasi ini dampaknya justru menciptakan keinginan adanya modernisasi politik. Nah, muncullah kelompok-kelompok kelas menengah yang telah terpengaruh oleh nilai-nilai barat tadi, nilai nasionalisme dan demokrasi, yang menamai diri mereka dengan Young Turk Movement, gerakan pemuda Turki yang mengharapkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan di dinasti Ottoman. Nah, kemudian lambat laun ternyata proses defensive modernization yang diharapkan oleh Ottoman ini ternyata gagal. Nah, dampak dari kegagalan ini pemerintah Turki Utsmani ternyata
telah meninggalkan hutang luar negeri yang banyak, dan hutang itu kepada negara-negara dari barat. Nah, inilah asal muasal kemudian meningkatnya pengaruh dari barat terhadap negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara di bawah kekuasaan Utsmani. Pasca runtuhnya kekaisaran dinasti Utsmani, maka muncullah beberapa tokoh yang kemudian menginisiasi terbentuknya negara bangsa di wilayah mereka masing-masing. Contohnya seperti di Turki ada Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan pahlawan militer yang kemudian mencoba untuk menghidupkan kembali semangat-semangat pemuda Turki untuk membentuk negara National Republic Turki yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi. Dan yang kemudian hal ini juga diikuti oleh Reza Shah Pahlavi dari Iran yang mencoba mengimitasi pemikiran dari Kemal Atatürk dan kemudian menjadi beranggapan untuk menjadikan negara nation state Iran gitu. Ibnu Saud juga kemudian merupakan tokoh yang berperan dalam terciptanya negara Arab Saudi, di mana dia menggunakan identitas Islam sebagai identitas penguat untuk menggabungkan wilayah dan kedaulatan di Arab Saudi. Di samping itu, Ibnu Saud juga menggandeng Abdul Wahab dengan pemikiran Wahabinya sebagai perekat nasionalisme, walaupun bukan nasionalisme yang sebenarnya, namun sebagai pelekat antara teritori dengan masyarakatnya. Sedangkan di belahan dunia Arab lainnya, justru negara-negara wilayah-wilayah di Timur Tengah justru dikuasai atau dijajah oleh Barat. Nah, sebagaimana yang kita lihat di gambar ini, ada yang dijajah oleh Inggris, ada yang dijajah oleh Prancis, ada juga yang dijajah oleh Italia. Sehingga mereka negara-negara di Timur Tengah itu dibentuk sedemikian rupa dan dibikinlah batasan-batasan yang new artificial boundaries, jadi batasan-batasan buatan gitu, yang sebenarnya mereka tidak memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan secara identitas, tapi mereka dipaksa untuk dipisahkan akibat penjajahan. Pasca berakhirnya penjajahan, negara-negara yang dijajah ini sampai saat ini masih didominasi atau masih dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari asing. Nah, bisa kita lihat di beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah, seperti konflik Suriah, konflik Yaman, konflik di Libya, invasi Irak, dan Arab Spring yang terjadi kemarin. Kita bisa lihat bahwa negara-negara barat, negara-negara di Eropa, NATO, Amerika Serikat, Rusia tetap ambil andil dalam setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Timur Tengah memang tidak sampai detik ini masih belum lepas dari bayang-bayang negara-negara yang pernah menjajah mereka, sehingga negara ini wilayah ini sulit untuk menjadi kawasan yang damai, diakibatkan terlalu banyak intervensi asing yang ada gitu, dan terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan, sehingga kawasan ini adalah kawasan yang sangat rawan dengan konflik. Kita lanjut ke perspektif yang kedua, yaitu konstruktivisme dengan konsep utamanya identitas. Nah, jika kita lihat dari segi identitas negara-negara di Timur Tengah dan kita bandingkan dengan konsep nation state yang ada di dalam perspektif Westphalian, perjanjian Westphalia 1648, kita bisa melihat bahwa ada hal yang berbeda. Ketika negara-negara Eropa memaknai nation state adalah pembentukan negara bangsa yang berlandaskan pada kesamaan identitas nation, kebangsaan dengan wilayah atau teritorial. Di Timur Tengah, state merupakan produk yang dibentuk oleh para penjajah gitu. Jadi mereka tidak terbentuk berdasarkan kesamaan identitas.
Nah, sehingga di Timur Tengah itu sistem negara mereka adalah territorial state, tapi bukanlah nation state. Nah, dampak dari territorial state ini adalah semua negara di kawasan ini mengalami kompetisi antar substate identity dan ada juga suprastate identity. Mereka memiliki beberapa identitas yang ada dalam diri mereka yang mempengaruhi bahkan menyebabkan sulitnya untuk terjadi perdamaian antar negara. Contoh substate identity yang paling konkret adalah adanya bangsa Kurdi. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa bangsa Kurdi ini hidup hampir di semua negara di Timur Tengah seperti di Irak, Iran, Turki, Suriah, dan juga ada bangsa suku barbar yang ada di Afrika Utara dan di perbatasan Afrika. Nah, efek dari adanya substate identity seperti contohnya Kurdi tadi, maka kawasan ini akan rawan dengan interstate konflik satu sama lain gitu, karena mereka mengalami kebingungan antara identitas nasionalisme mereka atau identitas mereka terhadap negara gitu, identitas kebangsaan etnis atau identitas. Jadi makna nasionalisme versi barat dengan nasionalisme yang ada di Timur Tengah itu sangat berbeda, sehingga masyarakat cenderung kadang tidak embed atau tidak bonding dengan pemerintahan gitu. Untuk contoh suprastate identity itu ada dua identitas, ada pan-Arabism dan juga ada pan-Islamism. Nah, pan-Arabism ini dulu pernah dipopulerkan oleh Jamal Abdel Nasir, di mana dia mencoba untuk menggabungkan beberapa negara Arab dan berniat untuk menjadikan menjadi satu kesatuan negara. Namun secara historis ide ini kemudian terbantahkan akibat kekalahan dari koalisi Arab pada Six Day War, ada perang 6 hari dengan Israel. Nah, dalam perang tersebut bisa terlihat betapa rapuhnya persatuan antar negara-negara Arab ini gitu, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk jalan masing-masing dengan national interest mereka masing-masing dan menyelamatkan diri mereka sendiri gitu, sehingga akhirnya ide ini kemudian sudah tidak muncul lagi. Nah, kemudian ada juga pan-Islamism. Selain adanya kesamaan Arab, budaya Arab, nah di Timur Tengah juga ada kesamaan identitas lain, yaitu Islamism yang disuarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Namun kemudian lagi-lagi suprastate identity ini kemudian gagal untuk menyatukan negara di Timur Tengah. Kenapa? Pertama, tadi udah disinggung juga bahwa adanya national interest. Jadi konsep national interest yang ada itu menyebabkan negara di Timur Tengah cenderung bertindak sendiri-sendiri dan melupakan suprastate identity mereka. Dan yang kedua, jika mereka mengikuti atau membenarkan suprastate identity seperti Arab atau Islam, maka harus mereka membutuhkan regional superiority, seperti harus ada satu pimpinan utama dari pan-Arabism seperti yang dilakukan oleh Jamal Abdel Nasir. Nah, hal itu ternyata justru menyebabkan perpecahan gitu. Masing-masing negara ini juga tidak mau dipimpin oleh orang dari negara lain gitu. Dan kemudian adanya minyak. Nah, minyak ini menjadi faktor yang penting juga untuk melihat mengapa Timur Tengah itu rawan konflik. Karena ada negara yang kaya akan sumber minyak, ada yang negara yang miskin dengan sumber minyak. Nah, yang namanya sumber daya, maka ini akan rawan menjadi perebutan gitu. Dan yang keempat adalah adanya Israel. Nah, Israel ini menjadi salah satu momok atau duri dalam daging bagi kawasan di Timur Tengah yang menyebabkan hingga saat ini kawasan ini menjadi kawasan yang penuh dengan konflik dan susah untuk mencapai persatuan hingga saat ini. Untuk perkuliahan kali ini dapat kita simpulkan bahwa secara historis pembentukan negara di Timur Tengah ini telah tidak sesuai dengan idealnya nation state.
yang pernah digagas di Eropa gitu. Jika memang negara-negara di Timur Tengah ini didesain untuk sesuai dengan nation state, maka yang benar-benar nation state itu hanyalah Iran, Turki dan Israel. Sedangkan negara-negara Arab lainnya itu mereka masih competing gitu, masih mengalami perdebatan antara substate identity mereka dengan suprastate identity mereka, sehingga memang secara konstruktivism identity ini kan membentuk yang namanya interest, kepentingan. Nah, kepentingan inilah yang kemudian akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri. Nah, ketika negara tersebut identitinya sendiri sebenarnya competing gitu, nggak jelas antara apakah dia adalah negara Mesir misalnya contohnya, atau dia dengan membawa identitas suprastate-nya negara Islam atau dengan suprastate-nya Arab. Karena dia masih mengalami kebingungan, maka kepentingannya pun menjadi tidak jelas gitu dan gampang untuk dimasuki oleh pengaruh-pengaruh asing. Ketika kepentingan tidak jelas, maka arah kebijakan luar negeri pun menjadi tidak terlalu signifikan. Nah, inilah yang membuat akhirnya negara-negara di Timur Tengah ada yang bilang bahwa negara di Timur Tengah itu seperti boneka yang digerakkan oleh beberapa negara-negara Barat yang berada di bawah kendali dari Barat. Nah, hal ini karena mereka didesain pada awalnya dengan keadaan seperti itu. Jadi keadaan yang konfliktual ini memang by design dari awal gitu. Kenapa Kurdi diletakkan di tengah-tengah antar beberapa negara sehingga mereka akhirnya mengganggu keutuhan masing-masing negara. Nah, itu karena ada yang berasumsi bahwa itu memang by design oleh negara-negara penjajah gitu, sehingga kawasan ini akan tetap berkonflik dan akan tetap gampang untuk dipengaruhi. Oke, sekian perkuliahan kita minggu ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi lewat WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.